Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Pramudia dengan NIM 11321-2001. Saya dari jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Indonesia 2021. Saya akan mempresentasikan terkait uji perbedaan rata-rata data tunggal menggunakan uji Z, di mana pengertian yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu uji Z rata-rata tunggal adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun kriteria penggunaan uji Z yaitu data Data berdistribusi normal, unimodial selalu memiliki modus dan hanya satu modus, simetrik, modus sama dengan median, sama dengan rata-rata, asimptotik, kurva distribusi normal tidak akan pernah menyentuh absisnya. Kemudian pengujian uji Z dapat dilakukan apabila simpangan baku populasi diketahui dan N-nya sejumlah lebih dari 30. Uji perbedaan rata-rata data tunggal dengan uji Z, uji min Z, maka diperoleh dari sampel berpopulasi tunggal. Selanjutnya terkait adapun langkah-langkah dalam pengujian uji Z, yang pertama itu ada menggunakan hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis untuk uji dua arah dan hipotesis untuk satu arah, yang dimana hipotesis untuk uji dua arah menggunakan hipotesis awal bagi dengan rata-rata populasi yang akan diuji sama dengan rata-rata yang telah ditentukan nilainya. Atau bisa juga menggunakan hipotesis awal dibagi dengan rata-rata populasi yang akan diuji tidak sama dengan rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Lalu untuk uji hipotesis menggunakan satu arah, di mana hipotesis awal dibagi dengan rata-rata populasi yang akan diuji sama dengan rata-rata yang telah ditentukan terlebih dahulu nilainya, atau bisa juga menggunakan hipotesis tandingan atau alternatif tidak lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata yang telah ditentukan terlebih dahulu nilainya. Selanjutnya di poin kedua terkait langkah-langkah dalam uji Z, yaitu tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi, yang dimana tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95%, atau sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan ini bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya 90%. Selain itu juga bisa diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 90% atau 1 min alfa sama dengan 0,95, maka tingkat signifikasinya adalah 5%, alfa sama dengan 0,05%. Selanjutnya di poin ketiga ada statistik uji, yang dimana statistik uji yang digunakan dalam uji rata-rata adalah menggunakan rumus Z atau nilai hitung sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata yang telah ditentukan nilainya dibagi dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar banyaknya sampel. Selanjutnya langkah akhir dalam uji Z yaitu mengambil keputusan, di mana ada 3 poin pengambilan keputusan, yaitu pengujian dua sisi, yang dimana hipotesis awal diterima apabila nilai Z A per 2 lebih kecil dibandingkan dengan Z, lalu hipotesis awal ditolak apabila nilai Z lebih besar dibandingkan dengan nilai Z A per 2. Selanjutnya terkait pengujian satu sisi kanan, yang dimana hipotesis awal diterima apabila Z lebih kecil dibandingkan dengan nilai Z A, lalu hipotesis awal ditolak apabila nilai Z lebih besar
dibandingkan dengan nilai ZA. Lalu yang terakhir itu pengujian satu sisi kiri, yang dimana nilai hipotesis awal diterima apabila nilai Z lebih besar dibandingkan dengan minus ZA, lalu hipotesis awal ditolak apabila nilai Z lebih kecil dibandingkan dengan min Z per A. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 1, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan pembuatan mesin bubut rata-rata masih tetap memproduksi 30 buah mesin bubut per harinya atau lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa standar deviasinya yaitu 25. Kemudian sebagai alat penguji, diambil sampel penelitian sebanyak 100 dan diperoleh rata-rata produksi mesin bubut 27 buah. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga produksi mesin bubut 30 buah per harinya? Ujilah dengan taraf nyata 5% menggunakan sistem uji satu arah. Jawabnya, diketahui nilai N sama dengan 100, alfa sama dengan 5%, lalu nilai U-nya sama dengan 30 dan nilai standar deviasinya itu di 25 dan X sama dengan 27. Di mana untuk hipotesis awal sama dengan 30 dan selanjutnya terkait taraf nyata dan nilai Z tabel, alfa sama dengan 5% dan Z sama dengan Z 0,05 sama dengan minus 1,645 menggunakan uji sisi kiri. Kriteria pengambilan kesimpulan hipotesis awal diterima jika Z0 lebih kecil dari minus 1,65, lalu hipotesis awal ditolak jika Z0 lebih besar dari minus 1,65. Uji statistik yang dilakukan yaitu menggunakan nilai Z0 sama dengan 27 dikurangi 30 dibagi 25 dibagi 1001 dibagi 2, di mana hasilnya itu 1,2. Maka nilai Z lebih besar dibandingkan dengan minus 1,65. Yang bahwa dapat disimpulkan nilai uji Z minus 1,2 ternyata berada pada daerah yang menerima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan pembubut mesin berhasil memenuhi target produksi, yaitu mampu memproduksi sebanyak 30 buah mesin bubut per harinya. Selanjutnya contoh soal nomor 2, di mana sebuah pabrik pembuat bola lampu pijar merek A menyatakan bahwa produknya tahan dipakai selama 800 jam dengan standar deviasi yaitu 60 jam. Untuk mengujinya diambil sampel sebanyak 50 bola lampu, ternyata diperoleh bahwa rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut adalah 792 jam. Pertanyaannya, apakah kualitas bola lampu tersebut sebaiknya yang dinyatakan pabriknya atau sebaliknya? Lakukan uji dua arah, yang dimana jawabannya hipotesis H0 sama dengan U, yang dimana rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. HA tidak sama dengan rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut tidak sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Analisanya menggunakan Z-hit atau nilai Z-hit sama dengan 792 dibagi dengan 800 dibagi dengan 60 dibagi lagi dengan akar 50 sama dengan min 0,94. Adapun Z tabel sama dengan ZA per 2 sama dengan Z 0,05 per 2 sama dengan Z 0,025, di mana hasilnya itu 1,960. Selanjutnya terkait tabel nilai Z dan nilai kurva normal baku, yang dimana nilai Z tabel dapat diperoleh dari tabel 1. Dengan menggunakan tabel 1, maka nilai Z 0,025 adalah nilai pada perpotongan antara baris 0,02 dengan kolom 0,05, yaitu 1,960 seperti yang saya bulatkan di sini. Untuk diketahui bahwa nilai ZA adalah tetap dan tidak berubah-ubah. Berapapun jumlah sampel, nilai Z 0,025 adalah 1,96 dan nilai Z 0,05 adalah 1,645.
Kriteria pengambilan kesimpulan, jika Z hit lebih kecil dari Z tabel, maka hipotesis awal dapat diterima. Lalu jika Z hit lebih besar dari Z tabel, maka hipotesis awal ditolak alias tidak diterima. Kesimpulannya, karena harga Z nilai Z hit-nya sama dengan 0,94, lebih kecil dari harga Z tabel sama dengan 1,96, maka ini dapat diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara kualitas bola lampu yang diteliti dengan kualitas bola lampu yang dinyatakan oleh pabriknya. Hingga analisa tersebut dari contoh soal nomor 2 ini bisa kita terima. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya terkait analisa menggunakan uji Z. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.